Setelah berhasil lepas dari kejaran kendaraan militer, mobil yang ditumpangi Tiger Wong dan gadis itu melaju membelah jalanan sunyi. Namun, suasana di dalam tak tenang. Sang gadis kembali meronta, mempertanyakan alasan dirinya masih ditahan. Tiger Wong tetap tenang, tatapannya lurus ke depan, suaranya dingin namun tegas saat menjelaskan, ia hanyalah alat pelarian, dan akan dilepaskan saat semua telah aman. Dari atas helikopter, Kolonel Nikon menyimak percakapan itu melalui saluran khusus. Keputusan pun diambil, pengejaran dihentikan. Mobil itu kini bebas melaju, tanpa sirine, tanpa tembakan, hanya deru mesin yang mengantar mereka menuju pelarian berikutnya. Di kursi belakang, isak gadis itu pecah. Air matanya mengalir deras. Tiger Wong melirik sekilas, mengambil sehelai tisu, lalu menyerahkannya. Gadis itu menyeka wajahnya, lalu dengan geram, melemparkan bekasnya ke wajah pria itu. Tiger Wong hanya menunduk diam. Tak marah, juga tak tersinggung. Dalam hatinya, justru terselip kekaguman, pada keberanian dan kecantikannya. Gadis itu pun tak bisa membohongi dirinya. Meski diliputi takut, matanya sempat terpaku pada sosok pria di sampingnya. Diam-diam ia mengakui, Tiger Wong punya pesona yang tak bisa diabaikan. Saat pria itu menyuruh sopir kembali ke kota, sang gadis menangkap maksud tersembunyi, Tiger Wong sedang mencari keramaian. Ia segera memberi saran, agar pergi ke pasar dekat Taman Jaduca. Tiger Wong terdiam, kecurigaan terbersit dalam pikirannya. Namun tatapan gadis itu jujur, dan suara lembutnya berhasil menembus dinding hati Tiger Wong. Ia pun mengangguk pelan, mobil pun berbelok, arah tujuan kini jelas, Taman Jaduca. Sebuah tempat yang bisa jadi pintu kebebasan, atau awal dari kekacauan baru. Kolonel Nikon ternyata belum menyerah. Dari kejauhan, ia tetap membuntuti mobil yang ditumpangi Tiger Wong, memantau dengan cermat kemana arah pelarian itu bermuara. Ketika menyadari mobil itu menuju kawasan ramai, ia segera menghubungi atasannya, menanti perintah lanjutan. Jauh di sebuah markas tersembunyi, Firelli Gat, pemimpin kelompok pemuja sejagat, sedang diliputi amarah. Gagalnya penangkapan Tiger Wong dianggap sebagai aib. Ia tak menyembunyikan kekecewaannya, lalu memerintahkan Kolonel Nikon agar terus membayangi target dengan ketat. Namun pengawasan saja tak cukup. Firelli Gat menoleh pada tangan kanannya dan memberi perintah keras mengerahkan pasukan untuk segera menangkap Tiger Wong. Dalam perjalanan, tangan kanannya mempertanyakan rencana cadangan bila militer kembali gagal. Pertanyaan itu menggantung di udara. Firelli Gat terdiam sejenak, lalu ingatannya tertuju pada satu nama, Chan Olwan, sang algojo terbaiknya. Dalam benaknya, rencana baru pun terbentuk, jika tentara tak bisa menyelesaikan, maka Chan Olwan akan turun tangan. Sementara itu, di sebuah penjara bawah tanah yang lembab dan gelap, suasana tegang. Seorang penjaga berteriak, memerintahkan istirahat kepada tahanan di dalam. Suaranya menggema, namun tak diindahkan. Dengan kesal, ia terus berteriak, nadanya meninggi. Tiba-tiba, sebuah kerekan tua bergerak perlahan, menarik sesuatu dari kedalaman air. Rantai berderit, dan sesosok tubuh dengan tangan terikat terangkat ke permukaan. Saat tubuh itu muncul sepenuhnya, tanpa aba-aba, ia menyemburkan air dari mulutnya, langsung ke wajah penjaga. Semburan air menghantam wajah penjaga dengan keras, menyulut amarah yang tak terbendung. Tanpa ragu, cambuk di tangannya melayang, menghantam tubuh si tahanan yang terikat. Derak kulit dan suara cambuk menggema di ruang lembab itu. Tak puas, penjaga itu melangkah mendekati ketiga tahanan itu yang tengah dikekang. Cambuknya kembali diayunkan dengan liar. Namun kali ini, saat cambuk hendak menyentuh tubuh salah satu tahanan, sebuah cipratan air kembali menyergap wajahnya. Untuk kedua kalinya, wajahnya basah, bukan oleh air biasa, melainkan penghinaan. Amarahnya mencapai puncak, namun sebelum bisa melampiaskannya, dari dalam air yang keruh, muncul sosok mengerikan. Bertubuh raksasa, berlumur lumpur, dan kaki yang terpasung besi pemberat. Dengan satu hentakan, ia menendang penjaga itu menggunakan besi tersebut. Tubuh penjaga terpental, kaget, namun belum sempat menghindar, besi pemberat menghantam wajahnya dengan keras. Ia terjungkal, tak sadarkan diri, lalu jatuh ke dalam air, tenggelam bersama amarahnya yang belum tuntas. Tahanan itu berdiri tegak. Bukan sekali ini saja ia melakukan hal serupa.
Ia telah memutar ulang trik itu pada banyak penjaga yang meremehkannya. Tak lama kemudian, langkah kaki menggema dari kejauhan. Seseorang muncul dari balik kegelapan, berdiri tegak di hadapan sang tahanan. Bos itu melangkah pelan, matanya menyapu ruangan. Pandangannya tertumbuk pada tubuh anak buahnya yang terkapar tak sadarkan diri di tepian kolam. Sorot matanya mengeras. Ia menoleh pada tahanan yang menjadi penyebabnya, lalu menyampaikan ancaman dingin, jika penjaga itu mati, hukumannya bertambah 10 tahun. Tahanan itu merespons dengan teriakan membara, suaranya meledak oleh kemarahan dan ketidakadilan. Namun bos itu hanya tersenyum tipis, seolah ejekan itu hanya angin lalu. Senyum itu justru menyulut bara di dada si tahanan, membuatnya kembali berteriak, meluapkan segala amarah yang terpendam. Salah satu temannya, masih terikat di sebelahnya, kesal. Ia membentak agar diam, tak ingin ikut terseret dalam kemarahan yang tak berguna. Namun suasana makin tegang. Tanpa peringatan, kaki bos itu menekan sebuah tuas di lantai. Suara mekanis bergema, dan rantai-rantai besi pun bergerak, menarik ketiga tahanan itu naik dari kolam, menggantung di tengah udara. Salah satu dari mereka memohon, suaranya parau namun jelas. Ia bersikeras bahwa dirinya tak pernah berkhianat. Di sisi lain, para penjaga mulai mengangkat tubuh penjaga yang pingsan, mengeluarkannya dari air. Bos itu menutup hidung, terganggu oleh bau busuk yang menyengat. Namun matanya tak lepas dari ketiga tahanan di hadapannya. Pandangannya tajam, menembus sisa harga diri yang masih mereka genggam. Tiba-tiba, salah satu tahanan memelas, memohon pengampunan. Tapi yang lain berteriak, melarang dengan penuh amarah. Perselisihan pun pecah. Suara bentakan dan hinaan saling bersahutan di antara mereka. Bos itu hanya mengamati. Senyum kecil muncul di wajahnya. Pertengkaran itu bukan sekadar hiburan, ia teringat masa lalu. Dulu, mereka adalah dua jagoan andalan gerombolan pemuja sejagat. Ditakuti dan disegani. Keduanya dikenal dengan julukan si dua buaya. Dahulu, kehidupan dua buaya itu dipenuhi gemerlap dan gemuknya uang haram. Mereka penguasa jalur gelap, penyelundup obat-obatan terlarang yang ditakuti dan disegani. Dunia bawah tanah menyembah langkah mereka. Namun, mabuk dan kesombongan menjadi awal kehancuran. Dalam satu pesta pora, keduanya menertawakan sang bos, lelaki dingin dengan tangan cacat. Sebuah penghinaan yang tak terlupa. Waktu bergulir, tiba-tiba, sebuah tuduhan korupsi menjerat mereka. Pengadilan memvonis keduanya bersalah, dan menjebloskan ke penjara air bawah tanah, tempat busuk yang hanya dihuni oleh mereka yang tak lagi punya harapan. Kini, nasib memutar poros. Fireligat, pemimpin kejam dan manipulatif, menunjuk mereka sebagai algojo untuk menangkap Tiger Wong. Seorang tangan kanan Fireli menilai, dua buaya itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Meski saat kaki mereka dibelenggu besi pemberat, mereka terlihat baik-baik saja. Namun, di kedalaman penjara, dua buaya berselisih paham. Yang satu haus kebebasan, siap tunduk dan menjalankan perintah Fireligat. Yang lain menolak, jijik menjadi boneka bagi bos yang sama yang pernah menghukumnya. Pertengkaran pun meledak, air bergetar, dinding penjara retak oleh amukan. Di tengah kekacauan, suara Fireligat menggelegar, janji kebebasan dilontarkan, asal mereka patuh. Tapi dua buaya tak mengindahkan perkataan mantan bosnya. Mereka hanya mendengar amarah masing-masing. Fireligat murka, suaranya menggelegar seperti petir di kedalaman. Tapi bukannya mereda, amarah dua buaya justru meledak tak terbendung. Dengan raungan liar, mereka menghancurkan besi pemberat yang membelenggu kaki dan tangan mereka. Sementara itu, di dunia atas, Tiger Wong duduk di dalam limosin hitam bersama gadis yang disanderanya. Tiger Wong mulai merasakan sesuatu yang mengganggu di udara. Matanya menatap langit, helikopter membayangi dari kejauhan. Ia tahu siapa pengendalinya, Kolonel Nikon, yang tak pernah benar-benar pergi. Dengan tenang namun tegas, ia memberi perintah, mundur. Helikopter pun menjauh, tapi di dalamnya, Nikon menggertakkan gigi. Upayanya membuntuti diam-diam kini berakhir sia-sia. Rasa dongkol dan kecewa bercampur. Mobil limosin hitam yang ditumpangi oleh Tiger Wong, akhirnya sampai di sebuah daerah kumuh yang diselingi kanal. Di kanal itu ramai oleh penduduk yang tengah melakukan aktivitas perdagangan dengan menggunakan sampan. Dengan percaya diri, gadis itu menunjukkan arah yang dimaksud Tiger Wong. Ada ketegasan di matanya.
Sekilas, kekaguman tumbuh di dalam diri pria itu, jarang ia temui keyakinan setajam itu dalam tatapan seseorang. Namun momen itu tak berlangsung lama. Mendadak, Tiger Wong menyuruh sopir menghentikan mobil. Rem mendecit, limosin berhenti mendadak. Gadis itu nyaris kehilangan keseimbangan. Ia menoleh, bingung. Lebih bingung lagi saat pria itu membungkuk, singkat dan penuh hormat, meminta maaf. Tanpa menjelaskan, Tiger Wong melesat keluar. Tubuhnya melompat, kaki berlari cepat menjauh dari mobil dan dari gadis itu. Jalan sempit dan licin tak menghalanginya. Gadis itu terpaku, lalu berlari keluar mengejarnya. Namun tubuh mungilnya tak mampu menyaingi kecepatan pria yang menghilang di antara lorong-lorong kota. Dengan suara tajam dan lantang, ia berteriak, menuntut nama dari sosok yang begitu tiba-tiba datang dan pergi. Lalu dari kejauhan, suara membelah udara. Tidak jelas dari mana asalnya, namun cukup keras menjawab, nyaring dan penuh keyakinan, Tiger Wong. Beberapa saat berlalu, suara baling-baling mendekat. Helikopter yang tadi menjauh, kini kembali, menukik rendah. Mendarat perlahan di dekat limosin yang masih terparkir. Helikopter militer itu menukik tajam dan mendarat di tengah-tengah pasar, meniupkan debu dan serpihan ke segala arah. Suara baling-baling meraung, membuat orang-orang sekitar berlarian menyelamatkan diri dari hembusan angin yang menggila. Dari perut logam burung besi itu, Kolonel Nikon turun dengan langkah mantap. Debu menari di udara, membuat pandangan sang gadis kabur. Tubuhnya limbung, namun ia tetap berdiri. Tatapan Kolonel Nikon keras, dingin, dan tanpa kompromi. Ia mengusir paksa siapapun yang menghalangi jalannya, menyibak kerumunan seperti badai. Di hadapan gadis itu, ia berhenti. Ia belum bicara, namun tatapannya menuntut jawaban. Sang gadis, meski tubuhnya gemetar dan matanya berair karena debu, menjawab dengan tenang, pemuda itu telah pergi, lenyap di balik ramainya pasar. Wajah sang kolonel melunak sesaat. Ia memberi hormat, lalu meminta maaf. Sorot matanya menunjukkan rasa bersalah, karena melibatkan gadis itu dalam bahaya yang bukan miliknya. Tak lama, seorang prajurit datang memberi laporan. Semua jalur keluar dari pasar telah ditutup. Tiger Wong tak akan mudah lolos. Kolonel Nikon menoleh pada gadis itu. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa pengejaran telah dimulai, dan Tiger Wong akan segera ditangkap. Bantuan tambahan pun berdatangan, mengisi jalan-jalan dengan barisan seragam dan senjata. Wajah sang gadis berubah. Kecemasan membayangi sorot matanya. Ia bertanya bisakah Kolonel Nikon menangkap pemuda itu hidup-hidup. Namun Kolonel Nikon, dengan tatapan yang membelah udara, hanya menggeleng pelan. Baginya, hidup atau mati, Tiger Wong akan ditangkap. Titik. Ucapan itu mengguncang hati sang gadis. Ketakutan akan keselamatan Tiger Wong semakin mencengkeram dadanya. Sementara itu, pasukan bersenjata mulai menyisir rumah-rumah di sekitar pasar. Setiap jendela, setiap lorong, tak luput dari pemeriksaan. Kabar penculikan Putri Perdana Menteri pun menyebar seperti api, membuat Bangkok menjadi gempar. Sementara itu, jauh dari Bangkok, di sebuah kuil sunyi di Hong Kong, seorang pemuda menemukan sebuah pesan yang ditujukan pada Gold Dragon. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.